Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Bapak dan Ibu, kakak-kakak dan adik-adik warga Pramuka Kabupaten Purbalingga yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita seluruhnya tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah memasuki hari yang ketiga ibadah puasa di bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah. Melalui kesempatan ini, perkenankanlah saya dan Bapak Ibu, kakak-kakak dan adik-adik sekalian belajar bersama. Dan topik yang diberikan kepada saya sore ini adalah membahas siapa saja yang boleh meninggalkan puasa di bulan Ramadan ini. Pemahaman ini penting supaya apa? Supaya kita dalam beribadah tentu dilandaskan oleh pemahaman keilmuan yang memadai. Supaya ibadah kita semakin mantap dan kita dalam koridor syariat yang benar. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 183 yang sudah pasti disebut dalam setiap ceramah Ramadan. Allah mewajibkan kita seluruhnya untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan oleh Allah kepada orang-orang sebelum kita, dengan maksud dan tujuan agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Rasulullah SAW telah memberikan petunjuk kepada kita bahwa seluruh umat Islam yang memenuhi syarat tentu wajib hukumnya berpuasa. Mereka adalah yang pertama yang sudah dewasa atau balik, yang kalau laki-laki ditandai oleh keluarnya mani atau sperma baik sengaja maupun dalam keadaan tidur, dan bagi perempuan ditandai dengan keluarnya haid. Yang kedua, tentu orang yang sempurna akalnya atau tidak gila. Orang yang gila tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang ketiga adalah orang yang kuat berpuasa, karena puasa merupakan ibadah fisik, menahan lapar, dahaga, dan berbagai macam larangan lainnya, mulai dari fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian siapa-siapa yang oleh Allah diberikan keringanan untuk boleh meninggalkan puasa di bulan Ramadan? Yang pertama tentu orang yang sakit. Orang yang sakit dan dikhawatirkan dengan dia berpuasa akan bertambah sakitnya. Semakin lama dia sembuhnya, maka orang yang seperti ini, orang dalam kelompok seperti ini boleh meninggalkan puasa. Kelompok yang kedua, Bapak dan Ibu yang saya hormati, adalah musafir, yaitu orang-orang yang bepergian jauh. Tentu jarak yang sekarang berbeda dengan jarak yang terdahulu. Karena apa? Karena moda transportasi, cara orang berpergian semakin berbeda dan semakin canggih. Mereka tetap bisa berpuasa,
Akan tetapi seandainya ketika dalam perjalanannya kemudian terjadi sesuatu, tidak kuat, pusing, sakit, maka dia boleh meninggalkan puasanya. Kelompok orang ketiga adalah orang-orang yang lanjut usia. Orang-orang tua kita yang berusia lanjut. Karena secara alamiah tentu kita semakin menurun kemampuan fisiknya, maka Allah memberikan keringanan mereka-mereka yang lanjut usia, yang memang secara fungsi tubuhnya sudah berbeda, kemampuan fisiknya sudah turun jauh, maka dia boleh meninggalkan puasa. Ketiga. Yang keempat adalah wanita hamil atau ibu-ibu menyusui. Sebagaimana kita tahu bahwa wanita hamil, ibu-ibu menyusui, makan dan minum tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk calon buah hati yang sedang dikandungnya atau juga anak-anak yang harus disusuinya. Kalau kemudian ibadah puasa ini menurunkan kualitas makanan yang nanti akan diasup oleh buah hatinya, Allah memberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Namun kalau ibu yakin bahwa puasa tidak terlalu berpengaruh karena telah digantikan asupan yang cukup di malam harinya, mudah-mudahan ini menjadi pendidikan rohani yang luar biasa bagi calon anak-anaknya. Yang kelima, yang boleh meninggalkan puasa Ramadan adalah ibu-ibu yang sedang haid atau nifas, bagi ibu-ibu yang baru saja melahirkan. Bapak dan ibu, kakak-kakak dan adik-adik pramuka yang dirahmati Allah, kewajiban atau keringanan Allah untuk meninggalkan puasa ini tentu harus digantikan di hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan sesuai dengan bilangan atau jumlah hari yang ditinggalkan. Dan khusus kepada warga lanjut usia yang pasti tidak mampu menggantikan puasa yang sama sekaligus di hari-hari yang lain, kepadanya dapat digantikan dengan memberi makan kepada orang miskin dalam hari yang dia tinggalkan, atau secara umum disebut membayar fidyah yang besarannya kira-kira 1,5 kilogram beras dikalikan jumlah hari yang dia meninggalkan puasanya. Kira-kira demikian Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, adik-adik pramuka yang saya hormati, selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kita selalu berdoa, berharap besar mudah-mudahan Ramadan tahun ini akan lebih baik daripada Ramadan tahun kemarin dan semakin menjadikan kita sebagai manusia-manusia yang semakin bertakwa, la'alakum tatakun, sesuai dengan harapan dan amanatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga selamat berbuka puasa. Awalilah dengan yang manis-manis, jangan terlalu kenyang, supaya nanti kita bisa dengan enak, bisa dengan nyaman melaksanakan ibadah sholat tarawih dan ibadah lainnya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.